sekolah minggu, apa kabar hari ini? Ketemu lagi sama Kak Maya. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu online hari ini? Luar biasa. Adik-adik tadi sudah lihat ya gambar atau video sungainya, airnya jernih, mengalir tiada henti, dan kelihatannya segar sekali. Nah, begitu juga dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti memberkati kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur hari ini dan memulai ibadah online kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih dapat mengumpulkan kami walaupun secara online. Tuhan tolong kami agar kami dapat beribadah dengan baik, kami dapat duduk dengan tenang dan mengerti firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, pimpin kami dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah siap untuk beribadah hari ini, makanya kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dengan semangat dan gembira. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, apakah adik-adik pernah punya masalah atau merasa susah? Mungkin karena dimarahin mama atau papa, berantem sama kakak atau adik, atau sama temen. Mungkin karena ulangan dapet jelek, atau belajar tapi kok nggak bisa-bisa ya. Mungkin ada hal-hal lainnya. Nah adik-adik, kalau adik-adik merasa susah atau sedang punya masalah, bagaimana? Adik-adik sedih? Sebenarnya adik-adik kalau kita hitung yang susahnya sampai yang senengnya, pasti banyakkan yang senangnya deh. Seperti berkat Tuhan. Berkat Tuhan kalau kita hitung adik-adik, kalau adik-adik ingat, itu banyak sekali dan gak ada batasnya. Seperti pujian kita yang satu ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami masalah atau kesusahan yang luar biasa. Salah satunya tokoh yang akan kita dengar bersama Kak Endang kali ini. Nah, adik-adik siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan siapkan hati kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Endang. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan.
lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Tuhan, anak-anak-Mu, sekolah minggu Taman Aries. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, agar Roh Kudus menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami boleh dan mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Endang yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan juga tolong agar Kak Endang boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami berdoa, Tuhan kiranya tolong kami agar kami boleh dijauhkan dari kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengganggu kami. Kami percaya Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang lebih besar. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Yesus memampukan kami untuk menghadapi semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kejadian yang terjadi di kota Mesir. Nah adik-adik, sebelumnya tadi di awal sekolah minggu ibadah tadi sudah diperlihatkan sebuah gambar tentang sebuah sungai. Adik-adik pasti tahu ya apa aja yang ada di sungai. Selain ada airnya, juga ada mungkin pohon-pohonan di sekitar sungai itu. Nah, di dalam sungai itu sendiri pasti ada juga makhluk hidupnya. Ada ikan, ya. Kemudian mungkin siput ya, binatang-binatang yang hidup di air. Bahkan di sungai-sungai yang besar itu juga ada buaya, ada ular juga adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang terjadi di sungai. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, pada suatu hari ya, di sebuah sungai ada seorang gadis kecil yang sedang berdiri ya di sungai itu. Dia menunggu, mengawasi di sungai itu sesuatu adik-adik. Wah, apa ya sesuatu yang sedang dia awasi ya? Ternyata dia sedang mengawasi sebuah keranjang yang ada di sungai itu adik-adik ya. Nah, di keranjang itu apa isinya? Ternyata di keranjang itu ada seorang bayi. Wah, siapa ya adik-adik kira-kira bayi yang ada di dalam keranjang itu? Dan kenapa ini kakaknya perempuan, anak perempuan kecil ini terus mengawasi keranjang itu? Adik-adik, keranjang itu ada isinya seorang bayi karena keluarganya, orang tua dari bayi itu juga kakaknya ingin bayi ini selamat. Selamat dari apa? Selamat dari orang-orang Mesir atau prajurit-prajurit Mesir yang akan mengambilnya, menangkapnya. Karena waktu itu ada perintah dari Raja Firaun, raja orang Mesir itu, kalau ada bayi laki-laki, bayi itu harus diambil kemudian dibunuh. Wah, kejam sekali ya adik-adik ya. Oleh karena itu keluarganya waktu itu berpikir, bagaimana caranya supaya bayi laki-laki mereka yang baru lahir itu tidak diketahui oleh prajurit-prajurit di Mesir. Akhirnya mereka mempunyai akal, mereka membuat keranjang, kemudian mereka taruh bayi itu dan dia hanyutkan di sungai. Karena apa? Mereka berharap bayi ini akan selamat ya. Nah benar aja adik-adik, akhirnya bayi ini kemudian dihanyutkan di sungai. Dan kakaknya ini, anak perempuan ini adalah kakak dari bayi itu ya. Dia bernama Miriam. Dan dia terus mengawasi sampai akhirnya keranjang bayi ini sampai di tempat Putri Firaun sedang mandi dengan dayang-dayangnya. Ketika putri itu melihat, ada keranjang di sungai, kemudian dia meminta kepada dayang-dayangnya untuk melihat, itu keranjang apa ya? Kemudian setelah keranjang itu diambil dan dibuka, ternyata ada seorang bayi yang cakep ya, bayi laki-laki. Ketika diambil,
dibuka, bayi itu menangis adik-adik. Dan putri Firaun ini merasa kasihan sekali ya. Kemudian dia berkata, aku akan mengambil bayi ini menjadi anakku dan aku akan merawatnya di istana. Adik-adik, akhirnya putri Firaun ini mengambil bayi ini menjadi anaknya. Dan setelah besar bayi ini kemudian dirawat di istana sampai bayi ini menjadi besar. Bayi ini siapa namanya adik-adik, kalian tahu? Ya, dia namanya adalah Musa. Musa ini adalah nama yang diberikan oleh putri Firaun karena dia berkata artinya adalah aku sudah mengambilnya dari air. Adik-adik, Musa akhirnya selamat ya. Dia tidak menjadi tidak ditemukan oleh prajurit-prajurit Mesir, tapi justru dia menjadi putra dari putri Firaun ini. Dan Musa tinggal di istana, kemudian dia juga mengikuti peraturan yang ada di dalam istana itu. Dan dia hidup seperti orang-orang Mesir lainnya. Adik-adik, bagaimana selanjutnya ya cerita tentang Musa ini yang sudah diselamatkan dari air? Nah, kakak mau lanjutkan lagi. Nah, adik-adik, akhirnya Musa semakin dewasa dan tinggal di istana. Adik-adik kan masih ingat ya bagaimana Musa diselamatkan ya. Kenapa ya Musa harus diselamatkan seperti itu? Karena waktu itu sebenarnya bayi laki-laki yang harus dibunuh itu adalah bayi orang Israel dan Musa itu adalah bayi dari orang Israel ya. Tetapi karena dia diselamatkan dan dia diambil putra menjadi putra putri Firaun, dia jadi selamat. Nah, Musa semakin besar adik-adik dan dia tinggal di istana. Suatu hari Musa ingin pergi melihat-lihat keluar ya di istana. Dia tahu bahwa dia juga adalah orang Israel dan dia ingin melihat-lihat saudara-saudaranya atau orang-orang Israel yang waktu itu harus bekerja untuk orang Mesir, untuk Raja Firaun. Tapi suatu ketika Musa melihat ada orang Israel yang sedang dipukuli oleh tentara Mesir, prajurit Mesir adik-adik. Ya, orang Israel ini dipukuli sehingga merasa kesakitan ya. Musa melihat itu dia menjadi marah ya, dia merasa itu adalah saudaranya juga, sama-sama orang Israel, tapi kenapa orang Mesir itu memukuli orang Israel ini? Adik-adik, Musa marah sekali, kemudian dia ketika semuanya sepi, dia ganti memukuli orang Mesir ini adik-adik ya. Musa pukuli orang Mesir ini sampai orang Mesir ini tidak bergerak lagi. Ya, bahkan mungkin orang Mesir ini sudah meninggal adik-adik. Nah, setelah itu Musa tiba-tiba merasa, wah, kalau sampai nanti raja tahu bagaimana ya, aku pasti dihukum. Ya, Musa berpikir seperti itu, dia merasa takut. Dan memang benar adik-adik, Raja Firaun mendengar bahwa Musa sudah membunuh orang Mesir. Raja kemudian memberi perintah kepada prajurit-prajurit yang lain, tangkap Musa ya, cari Musa, tangkap sampai ketemu ya. Pasti Musa akan dihukum ya. Nah adik-adik, Raja Firaun ini marah sekali ya. Ketika Musa mendengar bahwa Raja Firaun tahu dan marah, kemudian Musa melarikan diri adik-adik ya. Musa melarikan diri ya, menghindar supaya tidak ditangkap oleh prajurit Mesir dan dia akan dihukum. Kemudian Musa terus pergi meninggalkan kota Mesir itu. Dia terus berjalan sampai akhirnya dia tiba di sebuah kota yang bernama kota Midian. Nah, di kota Midian ini kemudian Musa merasa lelah sekali dan dia berhenti di sebuah sumur, di tepi sumur ya. Nah, dia ketika di situ, dia beristirahat, dia minum dari air di sumur itu. Di situ ternyata banyak sekali adik-adik, anak-anak perempuan yang sedang
memberi minum ternaknya ya. Kemudian Musa menolong mereka, dia ikut menimba air, memberi minum ternak-ternak itu sampai ternak-ternak itu tidak menjadi haus lagi. Tentu saja karena Musa yang membantu, karena dia seorang laki-laki, dia pasti bekerja lebih cepat dan lebih kuat, maka pekerjaan itu selesai lebih cepat. Ketika mereka pulang, anak-anak gadis itu pulang, kemudian ayahnya bertanya, loh, kalian kenapa bisa cepat sekali selesai menyelesaikan pekerjaan itu, katanya. Biasanya kan lebih lama lagi. Nah, anak-anak perempuan ini kemudian menceritakan bahwa di sumur tadi ada seorang yang membantu mereka menimba air sehingga mereka lebih cepat selesai. Ayahnya kemudian berkata, loh, kenapa kalian tidak ajak dia pulang untuk makan bersama dengan kita? Akhirnya adik-adik, Musa diajak pulang ke rumah Bapak Yitro, seorang imam ya, Bapak Imam Yitro. Kemudian Musa menjadi anggota keluarga di sana dan dia tinggal di sana. Dia menikah dengan salah satu anak Imam Yitro. Adik-adik, Tuhan menyelamatkan Musa lagi ya dari kejaran Raja Firaun. Dan Musa diselamatkan, bahkan dia sekarang mempunyai keluarga yang baru di Midian itu. Adik-adik, kita tahu bahwa dari awal sampai akhir cerita ini tadi, kita tahu bahwa Musa selalu diselamatkan oleh Tuhan ya. Tadi dia diselamatkan ketika dia berada di sungai, di keranjang. Dia tidak jadi dibunuh karena dia diambil menjadi putra dari putri Firaun. Kemudian ketika dia melarikan diri ke Midian, sebenarnya dia akan juga dihukum oleh Raja Firaun. Tetapi dia juga berhasil melarikan diri dan dia selamat. Itu juga karena Tuhan yang menolong dan menjaga Musa. Dan sekarang Musa tinggal di rumah Imam Yitro, mempunyai keluarga yang baru. Dan itu semua juga karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan Musa dan menjaga Musa. Adik-adik, Tuhan yang menyelamatkan Musa, Tuhan yang menjaga Musa, itu adalah Tuhan yang sama yang juga akan menolong, menyelamatkan dan menjaga adik-adik. Kalau adik-adik ingat selama ini, adik-adik misalnya sedang sakit, adik-adik sembuh, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau adik-adik mungkin pergi dengan papa mama, adik-adik juga pulang dengan selamat, itu juga karena pertolongan Tuhan. Dan ketika adik-adik mengalami hal yang sulit, ya belajar susah, mau ulangan, aduh nggak konsentrasi. Kalau kalian mau berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, Tuhan juga pasti akan menolong sehingga kalian dapat belajar dengan baik. Atau mungkin kalian sedang dimusuhi teman, kalian juga bisa datang kepada Tuhan, berdoa, minta pertolongan agar kalian dikuatkan, agar teman kalian tidak lagi memusuhi kalian. Jadi adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menolong Musa, yang menyelamatkan Musa, juga akan menyelamatkan, menolong dan menjaga kita selama kita hidup ya. Oleh karena itu, jangan khawatir, berdoalah kepada Tuhan ketika kalian sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Oke adik-adik, sekarang kita mulai dengan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2 bunyinya adalah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, pendek ya, gampang ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, jadi Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, dia pasti juga yang mengatur, yang menguasai hidup kita. Jadi kepada Tuhan saja kita
membutuhkan atau bisa minta pertolongan. Oke, kita sekarang berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk cerita tentang Musa yang Tuhan telah selamatkan ketika Musa masih bayi, bahkan sampai Musa menjadi dewasa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga akan terus menyelamatkan, menolong, menjagai kami ketika kami mengalami hal-hal yang sulit, yang tidak menyenangkan. Dan biarlah kami terus setia kepada Tuhan untuk mencari pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki sesi persembahan. Mulai minggu depan, kita akan melakukan mengumpulkan persembahan secara bersama-sama, walaupun secara online, baik melalui Zoom ataupun online melalui YouTube. Begini ya caranya. Pertama, siapkan uang persembahan adik-adik sebelum sekolah minggu online dimulai, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Kedua, masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop pada saat sesi persembahan. Amplop persembahan juga dapat adik-adik hias atau kreasikan loh. Dan ketiga, berikan amplop persembahan kepada orang tuamu untuk disimpan dahulu atau dapat ditransfer ke rekening gereja GKI Taman Aries. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita menutupnya dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini.
Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan lindungi kami Tuhan sepanjang minggu ini agar kami tetap sehat, kami diberi kekuatan, kami diberi sukacita, dan kami boleh ditolong dalam pelajaran di sekolah online kami. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Ampuni setiap dosa-dosa dan salah kami ya Bapa. Ya Tuhan senantiasa menolong kami dan juga seluruh anggota keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!